ketika gema ketakutan membuat banyak orang tengkurap atau memilih diam. Inilah saatnya kita mengobarkan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian yang menyala-nyala demi Injil Kerajaan Allah. Inilah saatnya merasakan kembali kuasa Roh Kudus yang menghadirkan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para martir. Adalah saatnya kita memiliki mental seperti para murid Yesus yang secara personal punya keberanian karena pengalaman iman bersama Kristus yang bangkit itu. Semoga masa Pentakosta ini menyadarkan kita untuk berani menyongsong hidup bersama Roh Kudus. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur pada saat ini di dalam seri doa menjelang Pentakosta kita bersama-sama bersekutu, berdoa, dan juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa ketika kami merenungkan firman-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami mengerti, bahkan Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan kekuatan untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih. Inilah setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, perwujudan teladan kesalehan yang terambil dari Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yaitu orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, dan yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya.
Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dengan setia. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Anak saya bernama Nicholas, umurnya tahun ini 13 tahun. Nah saudara, pada suatu kali Nicholas bertanya kepada saya, "Papi, bagaimana saya bisa yakin kalau Tuhan Yesus itu memang ada? Bagaimana saya bisa yakin apa yang dituliskan di dalam Alkitab, setiap hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dapat dipercaya?" Nah saudara, memang Nicholas sudah menjelang remaja sehingga pikirannya mulai kritis saudara. Saudara, ketika saya ditanyakan hal tersebut, maka saya mencoba menjawab apa yang saya ketahui dari firman Tuhan kepada Nicholas. Nah saudara, di akhir penjelasan saya menjelaskan tentang ini saudara. Niko, kamu tahu papi mami dalam kehidupan papi mami sehari-hari seperti apa? Papi mami adalah orang-orang yang sayang sama Niko. Kami sayang sama Niko dan kami berusaha menjadi orang tua yang baik bagi Niko. Kalau papi sendiri, waktu papi belum kenal Tuhan, waktu dulu masih muda, papi nggak seperti ini. Papi orang yang lebih keras. Papi adalah orang yang suka melakukan hal-hal yang salah, suka melakukan dosa. Tetapi sekarang papi berubah. Banyak hal yang telah berubah. Sehingga saat ini papi menjadi papi yang sekarang. Niko, lihat ada satu perubahan dalam diri papi. Sehingga papi bisa menjadi papi yang baik bagi Niko. Nah saudara, ini adalah pernyataan saya yang terakhir di dalam penjelasan yang saya berikan kepada Niko. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ketika kita ditanyakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apa yang menjadi bukti bahwa kita ini adalah orang yang mengenal Kristus? Apa yang menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi murid Kristus? Nah saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka salah satu bukti yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita seutuhnya, sepenuhnya menjadi teladan bagi orang lain. Kita meneladani Kristus sehingga kehidupan kita menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain. Nah saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan para murid saudara, ya, pada waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, maka Tuhan Yesus memberikan satu firman Tuhan kepada para murid. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Tuhan Yesus berkata demikian. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab aku telah memberikan contoh kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang aku telah lakukan kepadamu." Nah saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimanakah Tuhan Yesus ingin supaya para murid pada waktu itu meneladani dirinya. Apa yang telah dia lakukan selama hidup dalam dunia diteladani oleh mereka. Secara khusus dalam bagian ini adalah bicara mengenai kerendah hatian. Bagaimana Tuhan Yesus rela untuk membasuh kaki para murid. Rela untuk rendah hati, merendahkan dirinya bagi para murid. Dan hal inilah yang diminta Tuhan Yesus untuk menjadi teladan bagi mereka. Nah saudara, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang lain, maka Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama mengatakan demikian. "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Saudara, kata pengikut di sini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata seperti ini saudara. "Ikutilah teladan saya sama seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Jadi bagi Rasul Paulus,
Keteladanan yang dia berikan kepada jemaat Korintus merupakan bentuk nyata dari keteladanan dirinya terhadap Kristus. Sehingga dengan demikian itu menunjukkan bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Dengan apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Filipi 3 yang ke-17 berbunyi demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dengan jelas sekali kita dapat lihat di sini Rasul Paulus menegaskan bagaimanakah hidupnya menjadi teladan bagi jemaat yang dikasihinya. Nah saudara, kalau kita kembali melihat di dalam Titus pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-9 ini, maka kita bisa melihat bagaimanakah pada waktu itu Rasul Paulus memberikan suratnya kepada Titus berhubungan dengan memilih pemimpin-pemimpin gereja, memilih penatua, memilih penilik jemaat. Nah saudara, di dalam bagian ini kita melihat ada satu kualifikasi yang diberikan supaya Titus dapat memilih orang-orang yang demikian. Nah saudara, memang kalau kita perhatikan secara khusus bagian ini bicara mengenai para penilik jemaat saudara, atau para penatua. Namun apakah sebenarnya kualifikasi yang diberikan itu hanya ditujukan kepada mereka? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat firman Tuhan yang telah saya bacakan sebagai bahan pembandingan tentang keteladanan, maka seharusnya bagian ataupun juga kualifikasi yang dimiliki oleh para pengatur rumah Allah, penilik jemaat ini harus juga dimiliki oleh setiap kita saudara, sebagai orang-orang percaya. Karena dengan demikian kita dapat menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Nah saudara, dengan demikian mari kita sama-sama melihat beberapa kualifikasi yang disampaikan dalam bagian ini. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, maka kita melihat bahwa setiap kita sebagai orang-orang percaya, bagaimanakah kehidupan kita di tengah-tengah keluarga memiliki kehidupan yang baik, memiliki kesaksian yang baik, sehingga menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah, saudara, dalam pembagian ini yang pertama kita melihat bahwa harus memiliki satu istri dan memiliki anak-anak yang tidak menjadi batu sandungan, saudara. Ya, anak-anak yang hidupnya beriman. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di tengah-tengah keluarga kita terbuka. Siapa yang paling mengenal kita? Segala kelebihan dan kekurangan kita. Keluarga. Di sanalah kita bisa tampil apa adanya, saudara. Nah, saudara, kalau dikatakan bahwa keluarga yang dimiliki adalah keluarga yang beriman, keluarga yang mengenal Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, maka tentu saja untuk membangun keluarga yang demikian harus dimulai dari diri kita sendiri, saudara. Diri kita sendiri yang mengenal Tuhan dan belajar untuk mengalami satu perubahan. Dan pada waktu kita mengalami satu perubahan, maka orang-orang yang di rumah, istri maupun juga anak-anak, menjadi satu keluarga yang bersama-sama belajar untuk bertumbuh, beriman kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa ternyata keluarga menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk bisa menyatakan keteladanan kita. Nah saudara, bagaimanakah kehidupan kita di tengah-tengah keluarga? Apakah keluarga yang kita miliki adalah keluarga yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Hidup keluarga kita sungguh-sungguh menjadi teladan, menjadi saksi. Nah saudara, untuk membangun keluarga yang baik, keluarga yang mengenal Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan kerohanian kita sebagai satu kesatuan keluarga? Contoh saudara, bagaimana dengan mesbah keluarga yang kita miliki, doa bersama yang kita miliki. Untuk hal tersebut kita perlu membangun hal-hal yang baik
dalam mengembangkan kerohanian kita. Nah saudara, yang pertama yang kita perhatikan adalah keluarga. Yang kedua, kalau kita memperhatikan dalam bagian ini adalah bagaimana ternyata kehidupan kita itu berdampak bagi orang lain. Bagaimanakah kasih kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Nah saudara, dalam hal ini di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 jelaskan bagaimana kita itu suka memberi tumpangan, suka akan baik, ya. Bagaimana apa yang kita lakukan itu sebagai satu hal yang baik, satu hal bentuk keteladanan bagi orang lain. Nah, saudara, hal ini merupakan satu hal yang jelas sekali dibutuhkan untuk menunjukkan siapakah diri kita. Nah saudara, itu berarti firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita mengenal Allah, kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka kasih kepada Allah itu diwujudkan juga dengan mengasihi sesama. Saudara, memang mengasihi keluarga lebih mudah saudara dibandingkan dengan orang-orang yang bukan keluarga kita, apalagi bukan orang yang kita kenal. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bentuk kasih tidak hanya pada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan kasih Allah. Nah saudara, inilah bentuk ataupun wujud yang perlu kita nyatakan sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, memang untuk menjadi saksi Tuhan merupakan satu perjuangan kita saudara. Ya, kita pada waktu pertama kita mengenal Tuhan, sampai sekarang saat ini kita mengenal Tuhan, mari kita melihat sejauh mana perubahan yang telah kita miliki. Para murid saudara, pada waktu mereka bersama dengan Tuhan, ya, mereka pernah menyangkal Tuhan. Mereka pernah mundur dari iman mereka. Mereka pernah mundur dari pelayanan mereka. Tetapi ketika Tuhan meneguhkan kembali iman mereka, dan pada waktu Roh Kudus turun atas diri mereka, ada satu perubahan yang begitu besar dalam hidup mereka. Mereka semakin lama semakin menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka menjadi saksi iman. Mereka menyatakan keteladanannya kepada jemaat-jemaat, orang-orang yang mereka layani. Saudara, butuh proses untuk mewujudkan teladan kesalehan kita. Namun bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukannya. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan, memiliki Roh Kudus yang mampu menolong kita untuk bisa mewujudkan teladan kesalehan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, kita menyatakan diri kita sebagai saksi Kristus melalui perwujudan teladan kesalehan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari keluarga, mulailah dari gereja, mulailah dari lingkungan yang terkecil saudara. Kita terus belajar dan mengembangkan diri kita semakin lebar, semakin banyak orang yang bisa merasakan wujud kesalehan kita bagi mereka. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saudara, mari kita bersama-sama masuk ke dalam waktu teduh. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memasuki waktu doa kita. Marilah jemaat, kita memasuki waktu doa kita. Marilah jemaat, kita menuliskan semua pengalaman iman kita hidup bersama Tuhan. Segala pergumulan, sakit penyakit, suka duka, syukur dan bahagia kita melalui doa jurnal ini.
Mari kita menutup rangkaian Pekan Doa Pentakosta hari yang pertama ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan kita malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan telah memimpin persekutuan kami sampai pada akhirnya. Terima kasih di mana kami dapat kembali mempersiapkan hati kami untuk memasuki hari Pentakosta. Tuhan, biarlah melalui setiap firman Tuhan, melalui setiap doa-doa yang kami sampaikan, menolong kami untuk terus menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami dapat terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga, di gereja, di pergaulan kami, ataupun dimanapun kami berada, kami tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Orang lain bisa melihat teladan kami sebagai orang-orang percaya. Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah setiap kami yang mengikuti persekutuan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang kasih setianya terus menerus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Ketika gema ketakutan membuat banyak orang tengkurap atau memilih diam, inilah saatnya kita mengobarkan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian yang menyala-nyala demi Injil Kerajaan Allah. Inilah saatnya merasakan kembali kuasa Roh Kudus yang menghadirkan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para martir. Adalah saatnya kita memiliki mental seperti para murid Yesus yang secara personal punya keberanian karena pengalaman iman bersama Kristus yang bangkit itu. Semoga masa Pentakosta ini menyadarkan kita untuk berani menyongsong hidup bersama Roh Kudus.